Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pak Guru doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat ya adik-adik. Nah adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi. Adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran kita ya adik-adik, yaitu pelajaran TIK. Nah jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah mengenal aplikasi Inkscape ya, bahkan kita telah belajar bagaimana mengoperasikan perintah-perintah dasar pada aplikasi Inkscape. Nah misalnya membuat dokumen baru, membuka file, menyimpan file, bahkan menutup program. Nah pada pertemuan kali ini kita sama-sama akan belajar lagi ya adik-adik, yaitu mengenal menu dan ikon pada aplikasi Inkscape. Nah adik-adik tentu masih ingat ya, apa itu menu dan ikon? Nah, Pak Guru akan mengingatkan kembali ya. Nah, adik-adik, ikon adalah gambar kecil yang memiliki arti. Nah, gambar kecil ini memiliki perintah-perintah tertentu ya. Misalnya, gambar disket atau ikon save. Nah, ikon save ini berisi perintah untuk menyimpan file ya adik-adik. Nah, sedangkan untuk menu adalah perintah yang dalam bentuk teks. Nah, artinya menu berisi deretan teks ya adik-adik yang berisi perintah-perintah tertentu. Nah, adik-adik, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menjelaskan menu-menu dan ikon yang ada pada aplikasi Inkscape. Nah, untuk itu adik-adik silakan simak penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik. Pada pertemuan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan menu dan ikon yang ada pada aplikasi Inkscape ya adik-adik. Nah, tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan menu ataupun ikon. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan menu-menu yang ada pada aplikasi Inkscape dan ikon yang sering digunakan pada aplikasi Inkscape. Karena tidak semua ikon yang ada pada aplikasi Inkscape digunakan ya adik-adik. Hanya ikon-ikon tertentu yang sering digunakan. Oke adik-adik, untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah yang pertama, pada menu file. Pada menu file terdapat beberapa ikon ya adik-adik. Yang pertama ada ikon new. Nah, ikon new merupakan ikon yang sering digunakan ya adik-adik ketika bekerja dengan menggunakan aplikasi Inkscape. Ikon new berguna untuk membuat lembar kerja baru ya atau dokumen baru seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, ikon new from template. Nah, ikon new from template adalah sama seperti ikon new ya adik-adik, yaitu untuk membuat dokumen baru namun dengan menggunakan template. Nah, kemudian ada ikon open untuk membuka file yang telah adik-adik buat sebelumnya. Kemudian ada open recent. Nah, open recent ini membuka file yang telah adik-adik pernah buka sebelumnya. Nah, di sini contoh latihan ya adik-adik yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada ikon save. Ikon save untuk menyimpan ya adik-adik. Sama seperti ikon save as. Nah, kemudian ada ikon import. Nah, ikon import digunakan untuk memasukkan file atau data dari luar ke dalam aplikasi Inkscape. Misalnya adik-adik memasukkan sebuah gambar ya. Nah, selanjutnya export. Nah, export PNG image artinya adik-adik file yang telah adik-adik buat atau project yang adik-adik buat, adik-adik dapat menyimpan menjadi format gambar ya, yaitu PNG. Nah, kemudian adik-adik juga bisa menambahkan clip art, tulisan yang berwarna. Nah, kemudian ada print untuk mencetak. Kemudian ada close dan quit. Fungsi dari close dan quit sama ya adik-adik, yaitu untuk menutup atau keluar dari program aplikasi Inkscape. Nah, ini ikon-ikon yang sering digunakan pada
menu File. Kemudian pada menu Edit. Nah, pada menu Edit adik-adik ada beberapa icon yang juga sering digunakan ya, walaupun tidak semuanya. Nah, diantaranya yang pertama adalah icon undo. Icon undo digunakan ketika adik-adik telah selesai membuat atau ketika adik-adik sedang membuat sebuah project atau sebuah desain pada aplikasi Inkscape. Kemudian adik-adik ingin mengembalikan ke langkah sebelumnya, maka adik-adik bisa menggunakan icon undo atau dengan menekan Ctrl Z pada keyboard. Nah, kemudian adik-adik ingin mengembalikan ke halaman yang sedang adik-adik buat, maka adik-adik bisa menggunakan perintah redo atau dengan menekan tombol Shift Ctrl Z. Nah, kemudian adik-adik juga bisa menggunakan undo history, artinya adik-adik bisa kembali melihat apa saja yang telah adik-adik buat pada aplikasi Inkscape. Kemudian ada icon cut, copy, paste adalah icon yang sering digunakan ya adik-adik untuk memotong atau menyalin dan menempatkan hasil salinan atau hasil yang dipotong atau yang adik-adik ingin pindahkan ke bagian yang adik-adik inginkan. Nah, kemudian ada paste in place, yaitu untuk menempatkan sesuai dengan tempat sebelumnya ya adik-adik, atau berdasarkan tempat yang telah adik-adik copy atau adik-adik salin tanpa merubah tempatnya. Kemudian ada duplikat ya adik-adik, hampir sama seperti copy. Kemudian ada delete ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan Pak Guru tidak menjelaskan secara keseluruhan ya, Pak Guru menjelaskan mana icon yang sering digunakan. Kemudian ada select all, artinya kita memilih atau menyeleksi keseluruhannya. Nah, adik-adik Pak Guru rasa hanya itu ya, icon-icon yang sering digunakan pada menu edit. Nah, kemudian kita lanjut ke menu view. Nah, adik-adik pada menu view, yang pertama ada icon zoom. Nah, icon zoom adik-adik pasti sudah tahu ya, ada zoom in dan zoom out. Artinya adik-adik bisa memperbesar ataupun mengecilkan tampilan. Kemudian ada show height. Show height artinya adik-adik bisa menampilkan atau menyembunyikan menu dan icon tertentu yang adik-adik inginkan. Nah, seperti ini ya adik-adik, di mana comment bar tidak ditampilkan ya, atau tidak dicentang. Nah, jika adik-adik ingin menampilkan, maka adik-adik bisa memberikan centang. Nah, maka akan muncul ya adik-adik, muncul comment bar. Kemudian adik-adik bisa menghilangkannya lagi. Nah, maka comment bar pun akan hilang. Nah, selanjutnya ada preview window. Artinya untuk melihat Windows berikutnya, tampilan berikutnya. Ini ya adik-adik bisa melihat tampilan berikutnya. Kemudian ada next window untuk membuka tab baru. Nah, kemudian bisa juga full screen ya adik-adik. Nah, ini icon-icon yang sering digunakan pada menu view. Nah, selanjutnya pada menu layers. Nah, adik-adik, pada menu layers ini ada beberapa icon yang sering digunakan ya. Misalnya seperti add layers atau rename layer. Add layer menambahkan layer baru ya, area kerja baru. Kemudian rename layer itu memberikan nama pada lembar kerja kita. Nah, selanjutnya pada menu objek. Nah, adik-adik, pada menu objek ini ada beberapa icon yang juga sering digunakan. Nah, misalnya ada fill and stroke. Nah, di sini adik-adik bisa menambahkan sedikit efek ya pada gambar atau desain yang adik-adik buat atau pada objek yang adik-adik buat. Misalnya adik-adik ingin menambahkan warna atau menambahkan garis tepi, bisa menggunakan fill dan stroke. Kemudian adik-adik juga bisa melihat object properties, artinya ukuran yang ada pada objek yang telah adik-adik buat. Adik-adik bisa melihat dengan menekan icon object property.
Kemudian group, adik-adik juga bisa menyatukan beberapa objek ya. Nah, kemudian adik-adik juga bisa melakukan ungroup atau mengeluarkan dari grup. Nah, kemudian ini yang paling sering digunakan ya adik-adik, yaitu adik-adik bisa memutar 90 derajat dari objek yang adik-adik inginkan ya. Nah, untuk rotate 90 derajat CW ini artinya dari keadaan berdiri atau dari keadaan tegak, adik-adik bisa memutar menjadi keadaan datar atau dalam keadaan tidur. Kemudian rotate 90 CCW. Nah, itu kebalikan dari yang ini ya adik-adik. Kemudian ada flip horizontal, artinya membalik secara horizontal atau secara tegak lurus. Kemudian flip vertikal, membalik secara tidur atau datar. Nah, itulah icon-icon yang sering digunakan ya adik-adik. Kemudian pada menu pad. Nah, pada menu pad yang pertama ada object to pad. Nah, object to pad ini artinya adik-adik bisa merubah atau menambahkan pad pada objek yang adik-adik buat ya, atau pada gambar yang adik-adik buat. Sehingga adik-adik bisa menambahkan lebar atau melengkungkan atau mengecilkan. Kemudian ada union, artinya adik-adik bisa menambahkan objek yang tadinya adik-adik membuat segi 4, kemudian adik-adik menambahkan bentuknya, menambahkan bulat, maka adik-adik bisa menggunakan union. Kemudian difference ini untuk memotong ya atau mengurangi dari bentuk yang adik-adik inginkan. Kemudian ada intersection, kemudian exclusion, division, ini memiliki fungsi yang hampir sama ya adik-adik. Kemudian ada combine. Nah, combine ini untuk menggabungkan ya adik-adik, menggabungkan dua objek menjadi satu. Dan kebalikannya break apart, yaitu membagi dua objek, memisahkan kedua objek yang tergabung. Nah, selanjutnya pada menu teks. Nah, pada menu teks adik-adik yang sering digunakan adalah teks dan font. Nah, teks dan font ini adik-adik sering digunakan ya ketika untuk mendesain. Ketika membuat sebuah desain pada aplikasi Inkscape, adik-adik juga bisa menambahkan teks dan bisa mengatur ukuran hurufnya. Kemudian filters. Nah, ini merupakan icon yang paling sering digunakan ya adik-adik, yaitu filter. Nah, di mana filter ini terdapat beberapa efek ya adik-adik. Adik-adik bisa menggunakan efek-efek ini ya untuk menambah agar desain kita terlihat lebih menarik atau terlihat lebih cantik ya adik-adik. Nah, nanti Pak Guru akan contohkan ya bagaimana cara menggunakan filter ini ketika adik-adik membuat sebuah desain. Nah, kemudian extension. Nah, pada extension ini adik-adik adalah tambahan filter-filter atau tambahan efek-efek yang ada pada Inkscape. Nah, tidak hanya pada filter, pada extension juga ada ya adik-adik. Sehingga jika adik-adik merasa kurang pada filter, adik-adik juga bisa menggunakan yang ada pada extension. Nah, seperti ini ya adik-adik. Yang terakhir adalah menu help atau menu bantuan. Nah, pada menu bantuan ini, jika adik-adik mengalami kesulitan menggunakan atau menjalankan aplikasi Inkscape, pada menu help ini bisa membantu adik-adik ya, mulai dari ada Inkscape manual, adik-adik bisa membaca ya, adik-adik bisa melihat bagaimana cara menggunakan, menjalankan, sampai mengetahui ikon-ikon dan menu yang ada pada Inkscape. Kemudian adik-adik juga bisa bertanya, bisa memberikan pertanyaan. Kemudian ada tutorial ya adik-adik. Nah, ada tutorialnya. Jika adik-adik masih bingung, adik-adik bisa melihat tutorialnya ya. Ada tutorial basic, shape, advanced, tracking, dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik juga bisa melihat tentang Inkscape. Aplikasi ini dibuat kapan, versinya versi berapa. Nah, adik-adik, inilah menu-menu dan ikon-ikon yang ada pada aplikasi Inkscape ya.
Di sini Pak Guru tidak menjelaskan secara keseluruhan ya, ikon-ikon yang ada pada setiap menunya. Namun Pak Guru menjelaskan ikon-ikon yang sering digunakan pada aplikasi Inkscape ketika kita membuat desain atau membuat sebuah project ya pada aplikasi Inkscape. Nah, adik-adik bisa mencoba di rumah ya adik-adik. Adik-adik bisa mencoba setiap menu ataupun ikon-ikon yang ada pada aplikasi Inkscape. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Pertemuan kali ini kita hanya akan membahas menu dan ikon yang ada pada aplikasi Inkscape. Nah, silahkan adik-adik dapat mencoba di rumah ya. Silahkan adik-adik bisa berlatih, bisa mencoba setiap ikon yang ada pada aplikasi Inkscape. Nah, jika penjelasan Pak Guru masih terlalu cepat, nah adik-adik bisa memutar kembali video pembelajaran ini ya. Kemudian memahami dengan saksama setiap penjelasan Pak Guru. Nah, adik-adik, sekian dulu pertemuan kita hari ini ya adik-adik. Tetap semangat belajar ya adik-adik, dan jangan lupa banyak berlatih di rumah, serta selalu jaga kesehatan. Nah adik-adik, sekian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.